Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, bertemu kembali di dalam Efrata Devotion hari ini. Terkadang dalam kehidupan kita dihadapkan pada badai yang mengerikan, yang membuat kita merasa putus asa dan terombang-ambing oleh gelombang masalah. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki kuasa untuk menenangkan badai-badai tersebut dan membawa kita kepada kebenaran dan kepada berkat-Nya. Firman Tuhan dalam Matius 8:23-27, dan ketika Yesus masuk ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti Dia, dan lihatlah, perahu itu diselimuti oleh gelombang besar sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tetapi Dia tertidur. Lalu mereka pergi membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Dan katanya kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai orang yang sedikit percaya?" Lalu Dia bangkit menegur angin dan danau itu, dan jadilah teduh. Dan orang-orang itu heran, katanya, "Siapakah Dia ini sehingga angin dan danau pun mendengarkan Dia?" Saya mau katakan bahwa badai hidup adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini kita semua akan mengalami masa-masa sulit, tantangan, dan pencobaan yang bisa disamakan dengan badai. Ini bisa berupa masalah, keuangan, kesehatan, relasi, atau perasaan tidak pasti tentang masa depan. Badai bisa berupa masalah, kesulitan, atau cobaan yang menghadirkan ketakutan dan kecemasan. Badai hidup ini seringkali datang secara tiba-tiba dan membawa ketidakpastian, ketakutan, kecemasan, dan seringkali melumpuhkan kita. Matius 8 menggambarkan bagaimana Yesus tidur di tengah-tengah badai yang hebat. Hal ini menggambarkan bagaimana kita mungkin merasa bahwa Allah tidak peduli atau tidak hadir ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita. Saya mau katakan Allah hadir di tengah-tengah badai hidup kita. Meskipun terkadang kita merasa Dia jauh atau dia tidak memperhatikan. Meskipun terkadang kita merasa seolah-olah Allah tidak peduli atau bahkan sedang tidur di tengah-tengah badai hidup kita. Kenyataannya Allah selalu hadir dan Dia peduli pada setiap situasi yang kita alami. Kristus, Yesus, mengevaluasi iman murid-muridnya ketika Dia bertanya, "Mengapa engkau takut?" Pertanyaan ini menyoroti pentingnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi badai hidup. Saat kita mengalami badai, iman dan kepercayaan kita kepada Allah di tengah badai hidup kita harusnya tetap kuat dan tetap teguh. Kepercayaan kepada Allah adalah kunci untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan. Janji Allah untuk tidak pernah meninggalkan atau mengecewakan kita adalah landasan yang kuat yang dapat membangkitkan harapan di tengah badai hidup ini. Ini mengingatkan kita bahwa janji-janji Allah adalah jaminan yang kuat bagi kita untuk menghadapi segala badai dalam hidup dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Bayangkan seorang kapten kapal yang tenang di tengah badai. Para awak kapal panik, tetapi sang kapten tetap tenang dan percaya pada keahliannya. Dengan tegas dan tenang, dia tetap mengendalikan kapal dan membawanya melalui badai. Akhirnya badai itu reda dan kapal serta awaknya selamat. Saudara-saudara, di tengah badai hidup kita, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai. Mari kita percaya bahwa Dia memiliki kuasa untuk dapat menenangkan badai-badai dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada kebenaran serta kepada berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami mengalami badai di dalam kehidupan kami, seringkali kehidupan kami naik dan turun, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami seringkali mengalami ketakutan, kami seringkali mengalami kecemasan, tapi Tuhan selalu meneduhkan hati kami. Tuhan, berkatilah kami. Untuk anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin mereka mengalami badai kehidupan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, peluklah mereka, rangkullah mereka, sambutlah mereka, dan kuatkanlah hati mereka, supaya mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup menghilangkan setiap badai yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh memberkati sepanjang hari ini aktivitas daripada anak-anak Tuhan, supaya sepanjang hari ini anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.